setelah 3 bulan ternyata pandemi juga masih ada. Secara untuk bekerja belum memungkinkan. Kita memang sudah dihadapkan di kondisi yang new normal gitu. Kalau pertanyaan kapan pandemi ini terakhir, saya akan mulai bisnis lagi apabila pandemi ini terakhir. Menurut para ahli pun pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Hai, ketemu lagi nih kita sekarang di episode kedua, nerusin pembicaraan yang kemarin udah kita bahas ya Mbak Mia tentang financial planning. Saya masih sama Mbak Mia nih, ahli tentang keuangan. Kalau saya sih nggak ngerti. Ya Mbak Mia, kalau sekarang ada waktu nih, kita mau ngobrol nih sekarang tentang kondisi yang ada sekarang. Kan kita lagi pandemi nih Mbak, di mana-mana banyak kantor yang ya bisa dibilang secara produksi menurun, akhirnya banyak yang tutup, banyak terjadi gelombang PHK gitu kan. Dan itu tidak terjadi di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Nah, kalau menurut Mbak Mia nih yang harus dilakukan tuh apa sih sebenarnya? Yang paling terkena dampak itu kan rata-rata milenial dan Gen Z yang dalam usia produktif ya Mbak ya. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan saat pandemi ini? Oke. Saat pandemi memang menjadi challenging buat kita semua ya Mbak Reni ya, karena disitulah kita itu sebenarnya nggak bisa dibilang menyesal, tapi betapa pentingnya merencanakan keuangan itu jauh-jauh sebelumnya. Andai kita punya kemampuan untuk merencanakan keuangan ini mungkin setahun, beberapa bulan sebelumnya, mungkin kita akhirnya bisa punya yang namanya saving. Nah, kita di dalam financial planning itu kita ada namanya emergency fund. Emergency fund itu idealnya minimal itu di 3 bulan dari pengeluaran bulanan. Lebih ideal lagi itu sampai setahun, jadi 12 bulan. Tapi 3 bulan itu ideal lah gitu. Nah, ini sebenarnya kita simpan di awal itu untuk apa sih? Ya, jadi ibaratnya seperti payung sebelum hujan gitu. Nah, kita harus berusaha mendisiplinkan diri itu untuk menyisihkan pendapatan kita untuk memenuhi yang namanya emergency fund ini gitu. Oke, tapi kondisi sudah terjadi, mungkin beberapa dari kita juga belum sempat mempersiapkan itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang, kayaknya seperti itu ya. Jadi benar-benar kita tuh harus disiplin banget, pendapatan kita berapa, yang kita spend itu berapa gitu ya. Benar-benar bisa menahan diri sih untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa tunda. Jadi sementara kebutuhan sekunder, entertainment, terus hiburan-hiburan itu kita pending terlebih dahulu sampai pandemi ini selesai. Di samping itu juga kita harus bisa lebih kreatif sih, karena rumus bisnis itu adalah di situ ada masalah, di situ ada jalan. Iya. Jadi kadang masalah itu bisa menjadikan kita itu ada ceruk bisnis yang kita bisa lakukan. Seperti sekarang banyak beberapa yang dulunya kerja kantoran, kemudian di rumah, kemudian mulai ngulik resep atau tanaman hias, kemudian dijual. Maksudnya itu kan sesuatu bisnis baru yang malah berkembang di masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi sementara dan jangka pendeknya adalah kita harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa tunda di depan. Sementara itu sih Mbak Reni tipsnya. Susah ya Mbak ya. Saya langsung gini, susah langsung ngomongnya. Karena bener kata Mbak Mia tadi ya, kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan gitu kan, apa yang akan terjadi sedetik kemudian pun kita nggak tahu gitu kan. Dan ini kan benar-benar satu gelombang yang tiba-tiba menggulung dengan cepat gitu kan dari seluruh dunia. Kalau kita bicara tentang tabungan misalnya, kita berusaha menabung untuk 3 bulan, kayak Mbak Mia tadi bilang kan misalnya 3 bulan gitu kan.
Misalnya nih dalam kondisi kayak sekarang, setelah 3 bulan ternyata pandemi juga masih ada. Secara untuk bekerja belum memungkinkan. Mungkin kita ya amit-amit ya, misalnya PHK dari kantor, tabungan untuk 3 bulan ternyata sudah mulai menipis, sementara sudah memasuki bulan keempat, kelima, keenam, dan perusahaan banyak yang belum bisa berlari lagi gitu. Kalau kita sendiri tidak kreatif, apa sih yang bisa kita lakukan ya Mbak? Ini the worst banget case, yang paling jelek banget gitu. Oke Mbak Deni, ya memang kondisi memang agak sulit banget ya. Pertanyaan yang bagus dan mungkin dirasakan mayoritas dari kita semua sekarang ini. Pada saat dia di PHK, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki keahlian khusus, ya memang ini kondisi 3 terberat yang dirasakan kaum milenial mungkin ya. Tapi ada hal yang perlu kita syukuri. Selama kita itu mau berusaha, insya Allah itu akan ada jalan. Ya. Mungkin ada ikhtiar kita yang belum maksimal. Misalnya, apa benar sih saya ini nggak punya keahlian? Kayaknya nggak gitu. Jadi kita dituntut semakin kreatif, tentu dibarengi dengan berdoa dan ikhtiar yang kuat, karena seperti hadis Rasul juga, jadi Allah juga menjanjikan bahwa setiap makhluk akan mendapatkan rizkinya selama dia masih hidup. Jadi kita hanya dibutuhkan untuk berkreasi, ikhtiar sekuat tenaga, berdoa juga sekuat tenaga, insya Allah ada jalan. Dan itu memang dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi. Misalnya saya minim kemampuan di bidang masak, mungkin di bidang yang lain, apa mungkin di bidang dagang, atau mungkin di bidang teknologi atau digital yang sekarang lagi booming gitu. Karena kondisi pandemi ini benar-benar membalikan 180 derajat dari bisnis yang biasa kita itu bertatap muka, kemudian kita harus di rumah gitu. Jadi kita memang sudah dihadapkan di kondisi yang new normal gitu. Kalau pertanyaan kapan pandemi ini terakhir, saya akan mulai bisnis lagi apabila pandemi ini terakhir. Menurut para ahli pun pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Jadi kita harus punya mimpi bagaimana kita berbisnis, berkreasi di masa new normal ini. Sepertinya gitu sih Mbak Deni. Jadi untuk kaum milenial yang mungkin juga masih fresh, masih muda, energinya juga mungkin masih 100%, baterainya masih baru. Jadi memang semangat lagi mencari, menggali diri, apa sih keahlian saya itu yang bisa saya asah lagi. Mungkin kurang dalam mengasahnya atau kurang kreatif, nah itu kita bisa gali di situ sih Mbak Reni, karena saya yakin apabila kita terus berusaha, suatu saat pasti kita akan tahu kita itu keahliannya di mana. Jadi memang ya Mbak, kondisi ini kan benar-benar nih gitu ya. Kalau kita lihat juga yang tadi saya tanya ke Mbak Mia juga pasti ada hubungannya kan. Banyak sekali tahun ini seperti biasa banyak lulusan-lulusan baru dari kuliah, dari sekolah yang kalau dulu mereka langsung semangat nih cari kerja gitu kan. Begitu sekarang kita kondisi yang jauh berbeda, mereka harus mengubah mindset berarti ya Mbak Mi. Iya. Mereka harus mengubah dari gimana saya mencari kerja jadi bagaimana saya menciptakan kerja. Iya, mungkin begitu ya Mbak Iya, Mi ya. betul Mbak Reni. Selain itu juga buat yang kemarin udah kerja tenang, terus udah dalam zona nyaman, biasanya kita nyebutnya ya, dalam zona nyaman yang udah di kantor enak gitu, terus tiba-tiba harus berhenti. Kita harus benar-benar berkreasi, kreatif, mencari jalan keluar, mencari usaha apa yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu Mbak misalnya nih, otomatis pada saat kita berusaha nih ya Mbak, ada hubungannya pasti dengan keuangan. Yang paling dibutuhkan biasanya orang akan berbalik lagi gini, oke, aku udah kreatif nih, aku mau jualan, aku punya ide, aku mau jualan nih, tapi kayaknya aku butuh uang modal, gitu loh. Nah, apakah kita harus meminjam? Berarti kita merubah lagi kan, kalau tadi di pertama juga Mbak Mia bilang kan kita diusahakan tidak meminjam. Tapi dalam kondisi begini apakah bijaksana kalau kita melakukan pinjaman modal? Pinjaman pun ada dua Mbak Reni.
pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif itu adalah kalau kita pinjam, bahkan gesek kartu kredit untuk beli sesuatu yang konsumtif, handphone, pakaian, barang-barang yang tidak bisa menghasilkan. Itu yang dinamakan hutang konsumtif. Tapi yang kedua dan yang terbaik adalah hutang produktif, yaitu kita berhutang untuk menjalankan bisnis, berhutang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih gitu loh. Nah, dari prinsip saya pribadi, kita menghindari yang namanya riba. Jadi kita berhutang itu sebaiknya tidak berbunga dari pinjaman tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengajak kerjasama. Jadi ada beberapa orang yang mungkin memiliki kelebihan modal, tapi tidak memiliki skills. Gimana sih caranya menjalankan usaha? Nah, satu pihak yang memiliki skills tanpa modal bertemu dengan pihak yang memiliki modal tanpa skills, ini bisa menjadikan mereka itu kerjasama. Kalau dalam istilah muamalah syariahnya itu mudarobah atau syirkah antara dua orang. Jadi mereka kolaborasi, kemudian bagi hasil. Itu bisa jadi salah satu solusi dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Karena si pemilik modal kadang entah dia memang tidak berbakat atau dia memang tidak ada waktu untuk menjalankan bisnisnya, tapi dia willing untuk memodali suatu usaha kepada seseorang yang memang dia terjun dalam lapangan. Itu bisa salah satu opsi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang pinjam yang benar-benar pinjam secara syariah, ada juga lembaga yang memang meminjamkan tanpa bunga gitu, ada. Jadi kita meminjam, kemudian kita mengembalikan ke lembaga ini tanpa bunga. Itu ada juga Mbak Reni. Oke. Dan kalau secara agak berbelok dikit nih ya Mbak ya, kalau secara agama Islam itu dibolehkan Mbak untuk meminjam yang tadi Mbak Mia bilang? Yang meminjamnya tanpa bunga boleh, karena yang diharamkan adalah pada saat pihak ini meminjamkan, kemudian dia mendapat lebih dari pinjamannya. Jadi bukan kerjasama. Dalam prinsip Islam adalah apabila kita bekerja sama, harus berani menanggung resiko untung dan harus berani menanggung resiko rugi gitu. Tapi kalau dalam akad riba yang itu diharamkan adalah dia meminjamkan, dia menambahkan hasil pada pinjaman itu dan dia ingin hasilnya pasti kembali ke dia 100%. Ini yang tidak boleh gitu. Tapi kalau meminjamkan tanpa bunga itu dibolehkan. Oke. Jadi sebenarnya selalu ada jalan ya Mbak ya, selama kita mau berpikir secara kreatif, selalu ada jalan. Apakah kita mencari teman yang memang memiliki modal gitu ya Mbak, atau bagaimana caranya kita mencari lembaga yang syariah. Nah, satu lagi nih Mbak, biasanya kan ya ada sedikit sekali kesulitan buat saya juga gitu, misalnya untuk milenial dan Gen Z. Pada saat kita WFH misalnya Mbak, agak melipir sedikit nih, kita WFH, kemudian rasanya agak berbeda dengan waktu kita kerja biasa ya. Kalau kerja kan jelas nih, kita berangkat pagi, kita pulang sore, selesai kita sampai rumah beres-beres. Kalau kita WFH kan sepertinya pekerjaan tuh nggak selesai-selesai gitu. Jangankan pekerjaan, berbalik juga dengan yang namanya pengeluaran. Banyak yang mengeluh bahwa pada saat WFH seperti sekarang ini justru pengeluaran makin membengkak gitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan yang pembahasan kita di awal mengenai pembagian keuangan, apakah mungkin ya Mbak, misalnya nih kita sudah membagi di awal nih 10%, 20% dan sebagainya. Dalam kondisi yang baru seperti ini, mungkin nggak jadi berubah prosentase pembagiannya Mbak? Oke, di kondisi pandemi ini Mbak Reni, memang kita kesulitan ya untuk menekan pengeluaran, karena memang terkadang dengan WFH aja ujung-ujungnya pengeluaran kita kenapa lebih membengkak ya. Nah, disitulah sebenarnya kita itu perlu yang namanya pencatatan pengeluaran. Kemana sih larinya uang-uang ini gitu kan. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita review lagi
apakah ini benar-benar kita butuhkan? Nah, di masa pandemi yang memang spesial ini, mau nggak ada pilihan, kita memang harus berusaha menekan yang namanya keinginan dan menurunkan sedikit dari lifestyle kita yang biasanya kita misalnya beli kopi 1 cup harga 50.000, mungkin sekarang ya kita bikinlah di rumah, mungkin lebih murah, atau sekali 2 kali kita masih bisa lah pergi untuk nongkrong, atau bosan di rumah WFH kita kerja di kafe atau di luar. Tapi itu memang harus ada penyesuaian karena kondisi yang memang nggak biasa seperti ini, Mbak Reni. Dan kita di samping itu juga kita harus lebih kreatif. Apa sih yang kita bisa lakukan? Itu tiap hari harus kita asah. Apa yang kita bisa lakukan? Networking, bertemu dengan orang. Memang ke kondisi pandemi kita tidak terlalu leluasa untuk bertemu dengan teman-teman atau relasi, tapi mungkin kita bisa by WA atau Zoom atau bertemu secara virtual. Nah, kita sama-sama memikirkan. Mungkin kita juga bisa punya grup kecil yang saling membantu. Apa sih kita bisa ngapain yuk bareng yuk gitu loh. Karena masyarakat Indonesia sendiri itu kan cukup besar dan banyak. Dan ini sebenarnya market yang kita bisa gali juga. Karena kebutuhannya juga di situ-situ juga. Nah, dari sini mungkin kita setelah bertemu dan mungkin kita ngobrol dengan teman-teman kita bisa ada ide kita mau ngapain sih, karena pemberdayaan di dalam negeri ini pun sudah cukup banyak sih. Banyak kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan sebenarnya. Jadi sebenarnya selalu ada sisi baik dan sisi buruk ya dari suatu kejadian di dunia ini. Jadi walaupun pandemi ini bisa dikatakan suatu pandemi global yang sangat the worst kali ya gitu. Cuma ternyata ada sisi baiknya kali ya Mbak. Sisi baiknya kita jadi lebih kreatif, kita jadi lebih dekat dengan keluarga mungkin. Iya, betul. Nah, kalau gitu nih Mbak, selain kita bicara bahwa si milenial, kemudian baik itu yang baru lulus maupun yang kena PHK dan sebagainya, itu kan harus kreatif gitu. Nah, ada nggak sih Mbak bisa disebut tips kah atau apa untuk mengatur kalau kita bicara finansial kan dari sebelum nih. Iya. Kalau pada saat sekarang nih sudah terjadi gitu, kita sudah berusaha merubah prosentase dan sebagainya, masih ada nggak sih Mbak yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan kita, baik itu terutama buat yang berkeluarga atau yang masih sendiri? Untuk pengelolaan keuangan yang memang kondisi sekarang ini, setelah kita melakukan penurunan gaya hidup, setelah kita melakukan review atas semua pengeluaran kita juga disiplin untuk menjalankannya. Ya kita hanya tinggal menunggu sampai kondisi ini berakhir, Mbak. Mungkin ada beberapa yang sempat menyisihkan beberapa tabungannya yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk jaminan hari tua. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini mungkin itu masih bisa dipakai sebagian. Samping kita juga membiasakan diri untuk mencari opsi-opsi lain, ceruk-ceruk bisnis lain atau penambahan lain gitu kan. Saya rasa kalau misalnya kita bisa disiplin sih menjalankan itu, insya Allah kita aman sih Mbak melalui pandemi ini. Oke Mbak Mia, saya udah ngambil waktu Mbak Mia banyak nih ternyata. Moga-moga nanti nextnya Mbak Mia masih punya waktu deh buat kita bercerita lagi. Kesimpulannya sih berarti memang kita harus struggle, harus kuat, harus positive thinking ya Mbak ya. Iya, Mbak Rini. Harus kreatif, harus siap menghadapi pandemi yang nggak tahu nih kapan berakhir ya Mbak ya. Oke. Makasih banyak Mbak Mia. Kita nanti akan ngobrol lagi, yang aku pengen tanyain nanti tentang strategic planning untuk masa depan kita nanti buat para jomblo nih, buat para yang belum punya pasangan biar bisa mengatur keuangan lebih baik. Oke Mbak Reni. Makasih banyak Mbak Mia. Sama-sama Mbak Reni. Makasih banyak juga buat semua yang sudah nonton channel YouTube-nya CKSB Group. Kita nanti ketemu lagi di obrolan yang lain lagi, yang lebih seru lagi tentang keuangan bersama Mbak Mia Hussein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih juga kita udah dikasih tempat sama dapur suami istri di sini di Cika Thomas yang makanannya dijamin enak banget, kopinya enak, minumannya enak, makanannya apalagi. Mungkin nanti next episode kita bisa di sini lagi kali ya. Makasih banget buat dapur suami istri yang udah nyediain tempat buat saya